ngadain nonton bareng filmnya, maka di tempat tersebut ada orang yang mati terbunuh akibat perkelahian. Atau di tempat tersebut terjadi kebakaran. Halo Sanak, jangan lupa subscribe sana. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sulian Official. Podcast yang akan menceritakan kisah-kisah yang ada di Kalimantan Selatan. Bersama aku Tungcit, dan kali ini kita akan membacakan kisah nisan berlumur darah. Sebelum kita ke kisah, aku ingin menyampaikan dulu kenapa aku memilih bikin video ini. Karena kemarin aku bikin voting di komunitas YouTube. Kalau kalian lihat di channel Sulian Official, itu ada postingan aku bertanya, kita bakal bikin video apa? Terus aku kasih pilihan, yang pertama tentang proklamasi Kalimantan, kedua tentang Ibnu Hajar, pahlawan yang dianggap pemberontak, terus yang ketiga tentang kisah teladan nisan berlumur darah. Dari voting tersebut, kita dapat 65% teman-teman ingin video tentang kisah nisan berlumur darah. Nah, makanya kali ini kita bakal bikin video kisah nisan berlumur darah. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video aku, terus bingung ini siapa sih, orang mana sih? Ya, aku tuh Uncit, aku orang Kalimantan, dan selama beberapa video ke depan kita bakal membuat video-video tentang hal-hal yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, makanya kasih tahu teman-teman kalian juga dengan cara share, oh ini ada loh YouTuber yang membawakan kisah yang ada di Kalimantan Selatan. Mengapa aku mau pakai bahasa Indonesia? Mungkin ada yang kasih saran, bang, itu pakai bahasa Banjar aja bang, bahasa lu jelek. Kenapa aku pakai bahasa Indonesia? Karena aku ingin kisah-kisah yang ada di Kalimantan Selatan itu menasional. Wah, sombong amat nih menasional. Ya, maksud aku tuh biar kisah-kisah atau kekayaan hikayat yang ada di Kalimantan Selatan itu bisa didengar oleh orang-orang luar Kalimantan Selatan. Kan bangga kan kita punya kekayaan alam. Kekayaan alam. Selain kekayaan alam juga kita banyak kekayaan daerah, kayak kekayaan budaya atau hal-hal unik lah yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi selama beberapa video ke depan kita fokus untuk membuat video-video yang ada di Kalimantan Selatan. Maksudnya hal-hal apa yang ada di Kalimantan Selatan kita berusaha fokus. Kalau kalian ada saran-saran bikin video apa, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita ke kisah aja. Udah kelamaan opening, nanti ada yang keluar lagi, makanya jangan keluar langsung ya, jangan di skip, dengarkan dulu kisahnya sampai habis biar kalian tahu ternyata ada kisah yang tradisi yang ada di Kalimantan. Oke. Cerita nyata tentang dua kekasih yang mempunyai percintaan yang tragis. Dulu sering diadakan pertunjukan kayak teater gitu tentang kisah nisan berlumur darah ini. Dan juga ada filmnya, diadain nonton bareng, terus ya diputar lah. Tapi menjadi pro kontra karena apabila melakukan pertunjukan atau ngadain nonton bareng filmnya, maka di tempat tersebut ada orang yang mati terbunuh akibat perkelahian. Atau di tempat tersebut terjadi kebakaran. Wow, ini ngeri juga ya, benar atau enggak? Gua nggak tahu. Ya, kita bacain langsung kisahnya aja ya. Nisan berlumur darah. Mashor adalah pemuda yang bertempat tinggal di desa yang sekarang sekitar Pekauman atau Teluk Selong. Mashor berasal dari keluarga yang miskin, tetapi mempunyai pendidikan yang tinggi dan budi akhlaknya tinggi. Dia mempunyai keahlian membaca Al-Quran yang sangat indah didengar. Mashor sebagai orang yang tidak mampu ikut bekerja di rumah Fatimah sebagai pembantu. Fatimah merupakan gadis dari keluarga sangat kaya. Mereka tinggal di seberang desa Mashor, mungkin sekarang daerah Kampung Melayu. Orang tuanya merupakan pedagang yang mempunyai hubungan dagang keluar daerah, terutama daerah Singapura. Maksudnya ini adalah orang tua Fatimah ya. Mashor sebagai pembantu mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukannya, seperti menimba air, memotong kayu, dan lain-lain. Hari demi hari, bulan demi bulan,
itu saja yang dilakukannya untuk membiayai hidup dan orang tuanya. Selama beberapa tahun, Masrur bekerja di rumah orang kaya itu membuat Fatimah secara tidak sadar jatuh cinta kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Tetapi, karena adat yang menjaga ketat pertemuan antara perawan dengan bujangan membuat hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarga. Masrur sadar percintaan mereka pasti akan ditentang oleh keluarga Fatimah yang memegang adat keluarga. Mereka hanya menikahkan anak gadisnya hanya dengan orang sederajat yang mempunyai hubungan keluarga bangsawan dan pasti tentu harus pilihan keluarga. Tetapi cinta di hati tidak bisa menolaknya. Tidak lama kemudian hubungan mereka mulai diketahui orang tua Fatimah. Betapa marahnya orang tua Fatimah mengetahui hal demikian. Mereka memutuskan untuk menjauhkan Masrur dari Fatimah dengan menugaskan Masrur menjaga kebun karet dan ladang keluarga Fatimah di seberang sungai. Kebun karet itu berada jauh dari rumah Fatimah, menujunya hanya bisa dengan perahu jukung karena melewati sungai yang kecil. Masrur diberikan pondok kecil untuk berteduh dan melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap hari dia bekerja merawat kebun karet tersebut. Setiap hari hasil karet hanya orang suruhan Fatimah saja yang mengambilnya. Dia tidak diberikan kesempatan untuk ke rumah sang majikan. Fatimah mengetahui kabar Masrur hanya dengan meminta keterangan Ajil Ijah, pembantu yang sering mengantarkan beras buat Masrur. Jadi Fatimah ini dia bertanya tentang Masrur kepada Ajil Ijah yang sering mengantarkan beras buat Masrur makan gitu. Suatu hari, ada orang kaya bernama Muhdar yang masih ada hubungan keluarga dengan Fatimah datang atau melamar ke rumah Fatimah dengan menggunakan satu buah kapal yang sangat besar sesuai dengan derajat kekayaan orang tersebut. Ingat, Muhdar disambut baik oleh keluarga Fatimah. Mereka sepakat untuk mengadakan perkempoyan besar-besaran. Maksudnya mungkin acara pengantin yang besar-besaran ya, karena ini adalah perkawinan antara orang kaya dengan orang kaya. Di sini mulai kayak ada konflik ya, karena Fatimah dan Masrur kan saling mencintai, sementara ada orang kaya yang datang untuk melamar Fatimah. Hal ini tidak menjadi beban bagi Muhdar karena kekayaannya. Fatimah sangat menentang niat orang tuanya yang menjodohkan dengan Muhdar. Dia kenal betul perangai Muhdar, walaupun kaya, tetapi dia tidak mempunyai budi pekerti dan ilmu agama sebaik Masrur. Tetapi dia harus menjalankan dua pilihan yang sangat berat. Di satu sisi, dia mempunyai pilihan dan cinta yang diyakininya membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu hidup bersama Masrur. Di satu sisi, dia harus mengikuti perintah orang tuanya. Dia sadar menyakiti hati orang tua adalah perbuatan yang durhaka. Akhirnya, Fatimah pasrah terhadap perjodohan ini, perjodohan yang dilandasi oleh harta, hubungan keluarga, bukan cinta. Masrur yang berada jauh tidak mengetahui perjodohan ini. Nah, akhirnya Fatimah mau dengan perjodohan tersebut, namun di sini Masrur masih belum mengetahui ya tentang perjodohan tersebut. Lalu apakah Fatimah akhirnya kawin atau bagaimana? Semuanya yang datang ke gubuk Masrur bekerja selalu menutupinya. Mereka tidak ingin dipecat majikan jika menceritakan hal tersebut. Akhirnya acara pernikahan dimulai. Muhdar datang dengan beberapa kapal besar yang membawa mas kempoy atau jujuran. Oh, jadi mas kempoy mungkin hantaran gitu ya. Oh, gitu. Ada kapal yang membawa isi kamar lengkap. Wow. Ada kapal yang membawa perhiasan emas dan batu permata. Ada kapal yang membawa pakaian wanita yang sangat indah-indah. Bagi mereka semua itu hal biasa, karena bisnis dagang keluarga ini ke Singapura berupa batu permata dan kain. Mereka mempunyai banyak pelanggan di Singapura. Pada zaman tersebut, Sungai Martapura digunakan sebagai jalur perdagangan. Oh gitu ya, jadi dulu Sungai Martapura itu bisa menjadi jalur perdagangan ke Singapura gitu ya. Dan dulu masih ramai tuh dagang-dagang batu permata
dan juga kain. Makanya di Martapura sampai sekarang ya masih terkenal dengan penjualan batu permata. Oke, kita lanjut kisahnya. Kapal-kapal besar pedagang Martapura sering berangkat membawa barang dengan ke Pulau Jawa dan Sumatera hingga Singapura dan Malaysia, sesuai dengan jalur perdagangan dunia antar Malaysia dan Pulau Sumatera. Oh gitu nih, dulu jalur perdagangan masih sungai ya kan, ya sekarang ya kapal atau pesawat gitu. Pada malam harinya ketika semua kelelahan, Muhdar dan Fatimah tidur di kamar pengantin. Belum sempat malam pertama itu terjadi, ternyata rumah Fatimah terbakar akibat api dapur lupa dimatikan. Muhdar lari keluar dengan sengaja tanpa memperdulikan Fatimah. Api semakin membesar, Fatimah terjebak di dalamnya. Masori yang berada di seberang Masori yang belum tidur melihat dari kejauhan warna merah di langit menandakan kebakaran. Dia yakin kebakaran itu berada di rumah Fatimah. Tanpa peduli aturan majikannya yang tidak memperbolehkan mendekati rumah, dia langsung berlari mengambil jukung. Setelah sampai di rumah Fatimah, dia diberitahu bahwa Fatimah terjebak di dalamnya. Dengan kekuatan cintanya, dia terobos api dan menemukan Fatimah pingsan karena terlalu banyak menghirup asap. Dia angkat Fatimah melewati api yang besar. Dengan badannya, dia melindungi Fatimah dari api dan kayu rumah yang berjatuhan. Setelah dia bawa keluar, Masor disambut Muhdar dengan merebut Fatimah dari pangkuan Masor. Dengan demikian, Masor akhirnya mengetahui perkempoian tersebut. Belum sempat dia mendapatkan penjelasan, Masor pingsan karena terlalu banyak luka bakar yang dialaminya. Keluarga Fatimah memerintahkan agar Masor dirawat kembali di gubuknya tempat bekerja. Dia menginginkan agar peristiwa heroik ini jangan sampai diketahui oleh Fatimah. Wow, di sini nih Masor menolong. Terus Fatimah yang tadi ditolong Masor direbut oleh Muhdar. Jadi seolah-olah kayak Muhdar gitu pahlawan nih, padahal Muhdar kan meninggalkan Fatimah di dalam kamar itu. Dan di sini ketika Fatimah masih pingsan, Masor dibawa kembali ke gubuk tempat dia bekerja. Jadi di sini Fatimah tidak tahu tuh kalau yang menolongnya adalah Masor, bukan Muhdar. Oke, kita lanjut ke kisah. Subuh harinya, Masor tidak bisa bertahan. Dia meninggal karena luka yang terlalu parah. Setelah sholat zuhur, dia dimakamkan di daerah perkebunan karet tersebut, atau tepatnya sekarang berada di desa Tungkaran. Makam Masor sederhana dengan nisan ulin. Untuk mencegah babi hutan, kuburannya juga dipagar bambu. Semuanya berada di pemakaman, baik teman-teman Masor maupun keluarga Fatimah. Tetapi Fatimah tidak mengetahui kematian ini. Dia masih lemah di kamar rumah Muhdar. Dia masih bertanya di dalam hati, bagaimana dia bisa selamat? Suaminya sendiri meninggalkannya saat kebakaran itu terjadi. Sewaktu malam hari, pertanyaan itu dikeluarkannya pada Acil Ijah yang sejak kecil merawatnya. Acil Ijah tahu betul perasaan Fatimah kepada Masor, karena tidak dapat mendustai tuannya yang sejak kecil dia pelihara tersebut. Akhirnya dia ceritakan peristiwa kebakaran itu. Fatimah yang sangat rindu Masor akhirnya menanyakan keberadaan Masor. Dengan sangat hati-hati, Acil Ijah menceritakan kematian Masor dan memberitahukan letak kuburannya. Dia berjanji menemani Fatimah besok untuk ziarah ke kuburan Masor. Fatimah sangat terpukul hatinya mengetahui pemuda yang melindungi dan dicintainya telah tiada. Menangislah Fatimah sejadinya setelah semua orang terlelap tidur jam 3 subuh. Tanpa sepengetahuan yang lain, Fatimah keluar rumah. Dia tidak dapat menyimpan perasaan rindu dan dukanya. Tanpa menunggu siang, dia bertekad harus menemukan kuburan Masor. Dia tidak yakin kekasihnya sudah meninggal jika tidak menemukan kuburannya langsung. Dia seberangi sungai Martapura dan berjalan menyisir jalan setapak. Dia masih ingat letak kebun karet keluarganya ketika ayahnya pernah mengajak sewaktu kecil. Malam itu, hari hujan dengan deras tetapi tidak menyurutkan hati Fatimah. Di dalam hatinya hanya ada satu nama, Masor. Di pikirannya hanya ada satu wajah, Masor, pemuda yang sangat mengerti dirinya. Setelah tiba di kebun karet keluarganya,
Fatimah tanpa sadar dan mungkin karena ilusi yang muncul karena obsesinya bertemu Mas Hor, dia melihat Mas Hor berdiri tersenyum kepadanya di tengah rintikan hujan. Tanpa berpikir panjang, Fatimah berlari ingin memeluk tubuh kekasihnya, melepaskan segala kerinduannya. Fatimah menabrak tubuh lelaki itu hingga terjatuh tanpa disadari. Pagar yang terbuat dari bambu yang melindungi kuburan Mas Hor menusuk tubuh Fatimah tepat di dadanya. Darah mengucur dan menetes di atas kuburan Mas Hor dan melumuri nisannya. Fatimah meninggal dengan senyum. Dia yakin menemukan cintanya. Itu tadi teman-teman, kisah nisan berlumur darah yang masyarakat banyak yang percaya bahwa kejadian ini memang benar-benar pernah terjadi. Entah benar ataupun hanya sekedar kisah, saya tidak tahu. Yang jelas, dari kisah ini dapat kita ambil makna bahwa harta, pangkat, rupa itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Karena yang menjadi jaminan kebahagiaan adalah BPKB, sertifikat rumah, SK gitu. Gak bercanda. Yang menjadi jaminan adalah cinta yang tulus, yang berdasarkan landasan agama. Mungkin itu, so bijak banget ya. Mungkin video kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga agar teman-teman kalian tahu bahwa ini loh ada YouTuber yang mengangkat kisah-kisah di Kalimantan gitu. Dan jika kalian punya rekomendasi kisah apa yang bakal kita angkat, silahkan aja tulis di kolom komentar. Nah, judulnya apa gitu. Atau mungkin jika kalian punya kisah yang menarik, silahkan DM Instagram aku Utuh Uncit. DM tuh, tapi sebelumnya follow dulu biar aku mudah nerima DM kalian ya. Atau mungkin kalian bisa juga tulis di dinding Facebook aku. Facebook aku namanya Subiansyah Muhammad. Oke teman-teman, mohon maaf ya jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.